saya pakainya brand lokal aja gitu, udah tidak seperti itu, tapi orang udah dan juga edukasi market terhadap perfume itu juga sudah semakin dalam. Jadi orang tuh sudah lebih objektif juga dalam menggunakan parfum dan juga dalam menilai parfum gitu. Jadi sebenarnya saya melihat ini tuh sebagai peluang yang bagus juga untuk dari secara brand lokal untuk lebih mendunia atau juga sebaliknya juga sih. Jadi secara market di Indonesia untuk fragrance tuh sangat-sangat besar. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen khusus Zona Cuan bersama saya Rian Antono dan masih bersama kami Nova Puspita, founder and CEO Carl & Claire. Ya, Mbak Nova, melanjuti dialog tadi kita ngomongin soal industri parfum lokal. Kalau Anda melihat sebetulnya seperti apa sih prospek dari industri parfum lokal? Tentunya kalau kita bilang persaingan bukan hanya terhadap masing-masing brand dalam negeri, namun juga kita melihat ada ekspansi dari parfum-parfum luar negeri yang masuk ke Indonesia. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, jadi kalau dari industri parfum lokal di Indonesia ini kan udah beberapa tahun ya eksis ya, dan juga pasti banyak sekali perkembangan yang dialami dan juga yang divalidasi oleh market Indonesia terhadap brand parfum lokal di Indonesia. Jadi sedikit banyak ini udah tersaturasi nih antara brand internasional dan brand lokal. Jadi perbedaan atau kayak garis pembedanya ini makin lama makin blur gitu. Jadi di mana orang ini udah nggak memilah-milah kayak oh saya tuh pakainya brand internasional aja atau saya pakainya brand lokal aja gitu. Udah tidak seperti itu, tapi orang udah dan juga edukasi market terhadap perfume itu juga sudah semakin dalam. Jadi orang tuh sudah lebih objektif juga dalam menggunakan parfum dan juga dalam menilai parfum gitu. Jadi sebenarnya saya melihat ini tuh sebagai peluang yang bagus juga untuk dari secara brand lokal untuk lebih mendunia atau juga sebaliknya juga sih. Jadi secara market di Indonesia untuk fragrance tuh sangat-sangat besar. Cuma kan kalau kita melihat point of view yang ada dari masyarakat ketika ngomongin soal brand luar negeri, ini biasanya akan sejajar, senada seirama dengan kualitas. Sehingga orang berpikir bahwa produk-produk dalam negeri itu mungkin tidak berkualitas, kualitasnya tidak lebih bagus dibandingkan mancanegara. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Ya oke, justru karena itu Calvin Klein hadir sebenarnya awalnya dibuat gitu. Karena kita melihat, brand internasional ini ada dengan harga yang mahal, cukup mahal, premium, katanya karena kualitas yang premium. Nah sementara dengan Calvin Klein hadir ini, ternyata kita bisa menghadirkan kualitas yang bisa disandingkan dan harganya juga lebih terjangkau gitu. Nah melihat dari sini juga sebenarnya ini juga jadi kesempatan kita untuk menunjukkan kemampuan Indonesia ini bisa membuat fragrance yang lebih bagus juga, tapi juga harganya lebih oke dan kita juga jadi ada kesempatan untuk mengarah ke pasar yang lainnya juga gitu. Setelah kita ketahui tadi kan Mbak Nova sendiri mengatakan bahwa 80% identitas dari notes-notes yang dihadirkan Carl & Claire ini adalah feminin, floral, bunga-bungaan. Dan tentu ketika pencarian sebuah identitas sendiri ini bukan hanya sehari dua hari namun membutuhkan waktu yang panjang. Apa sih sebetulnya yang ingin dihadirkan, filosofi apa di balik pengembangan dari produk, notes-notes ini? Apakah memang 80% feminine notes yang dihadirkan ini sesuai dengan pasar di lapangan bahwa tidak banyak laki-laki yang aware dan juga melek terhadap parfum nih sebetulnya? Oke, sebenarnya kalau untuk pengguna laki-laki gitu di parfum itu sebenarnya banyak gitu. Cuma memang kalau secara brand kita itu tidak bisa menjadi semua hal ke semua orang. Jadi pasti ada alasannya kenapa kita tertarik ke satu brand tertentu atau ke brand yang lainnya. Nah itu membutuhkan namanya kan sebagai niche selection gitu ya. Nah jadi kebetulan dari niche-nya Calvin Klein sendiri itu memang orang-orang yang pecinta parfum yang elegan, yang soft, terus kemudian yang tidak nyentrik gitu wanginya gitu ya. Jadi setelah kita mempelajari data dan mempelajari behavior dan juga ngobrol gitu dengan banyak pengguna Calvin Klein, kita juga melihat awalnya tuh kita memang berusaha bereksplorasi gitu. Kayak ternyata market elegan ini bagus nih. Ya udah yuk kita kembangkan ke market yang lebih maskulin. Nah, ternyata kita keluarkan maskulin dan ternyata hasilnya tetap yang si cowok-cowok ini juga tetap sukanya yang elegan, yang floral gitu ya. Dan memang kalau secara sekarang ini fragrance itu sudah tidak dikategorikan atau dikotakan dengan gender. Jadi misalnya fragrance bunga itu tidak harus digunakan oleh perempuan gitu. Jadi melihat hal ini dan pergeseran tren ini juga kita melihat ya sudah
kalau begitu memang Calvin Klein ini sudah pakem dikenal sebagai brand yang berkarakter elegan, berkarakter soft. Ya sudah, mari kita kembangkan itu regardless dari gender yang kita attract dari customer kita gitu. Jadi dari situlah penemuan jati diri Calvin Klein sendiri. Luar biasa Mbak Nova. Tapi kalau kita berbicara mengenai soal produk dari Calvin Klein sendiri seperti apa? Apa bisa digambarkan ada berapa jenis produknya? Terus kalau mungkin terkait perfume sendiri kan kita tahu ada namanya EDT, EDP, ada juga tipe perfume yang mungkin berbasis lotion. Produk-produk apa saja yang sudah dihadirkan, dan kalau berbicara ngomongin soal yang paling laris atau yang menjadi penopang pertumbuhan dari Calvin Klein, produk apa sih sebetulnya? Oke, jadi kalau dari total dari produk Calvin Klein sendiri tidak banyak. Kita ada 15 pilihan aroma, dan 15 ini adalah hasil dari kurasinya kita. Jadi memang sebenarnya kita itu awal kita punya puluhan aroma, tapi dari situ kita merasa kayaknya kalau terlalu banyak juga kita tidak spesialis dan kita sangat tersebar banget gitu untuk kayak pilihan aromanya gitu. Jadi dari keputusan secara brand kita keep segitu aja aromanya kurang lebih. Nah, terus kemudian juga dari konsentrasinya juga kita masih sejauh ini kita masih stick di EDP atau eau de parfum gitu ya. Nah, kalau EDP ini kenapa sih sedangkan pemain parfum lainnya tuh banyak yang mengarahnya ke extract. Nah, kalau dari Calvin Klein sendiri, customer itu salah satu merasa keunggulan Calvin Klein ini adalah dari tekstur dan dari reliability dari spraynya Calvin Klein sendiri ini bagus sekali gitu. Jadi kalau artinya tuh kalau mereka beli dan pakai Calvin Klein, mereka tuh nggak akan takut kayak parfumnya itu nyemprot dan berbekas di baju atau mungkin dipakai rasa teksturnya itu terlalu berminyak gitu. Nah jadi ini adalah alasan kita tetap sampai sejauh ini kita stick di EDP. Gitu. Memang kedepannya kita akan ada pengembangan produk di mana kita pengen mengeluarkan yang lebih konsentrasi dari EDP, tapi tetap kita menjaga supaya tidak lengket dan tidak berminyak. Nah itu yang sebenarnya tuh kita lihat ini adalah opportunity yang memang belum ada banyak gitu di Indonesia. Lalu terkait dengan ada 15 notes dalam bentuk EDP yang tadi dihadirkan oleh Calvin Klein sendiri, bisa digambarkan nggak sih notes-notesnya ini seperti apa, yang paling laris seperti apa? Karena kalau ngomong soal parfum, saya pun juga salah satu penggila parfum, dan tipe parfum saya adalah tipe yang warm, leathery gitu kan, lalu juga berbau kayu-kayuan, woody. Untuk floral sendiri, tipe seperti apa yang paling laris dari Calvin Klein? Oke, penopang ekonomi ya, tadi ada pertanyaan juga. Nah jadi kalau dari Calvin Klein sendiri floral juga banyak sekali ininya ya, mungkin tipenya gitu. Iya, jadi ada floral fresh misalnya, ada floral woody juga, itu ada floral kayak warm kayak gitu juga banyak gitu. Nah kalau yang favoritnya sih itu lebih ke floral fresh sih. Jadi kita punya produk namanya Spring Sonata. Itu dia tuh gabungan dari bunga rose, peony dan juga jasmine. Dia tuh karakternya elegan, fresh gitu. Jadi sangat wearable di setiap harinya. Terus kayak sangat light karena mungkin juga pengaruh dari iklim kali ya. Banyak orang tuh nyarinya tuh aroma-aroma yang cenderungnya tuh ringan gitu. Tapi kita juga ada satu aroma namanya Into the Woods. Dia itu memang ada unsur bunganya, cuma dia tuh unsur kayu-kayuan, terus unsur nuansa hangatnya itu ada juga, dan itu juga merupakan salah satu penjualan yang lumayan laris yang sebenarnya kita tuh tidak antisipasi. Jadi waktu ketika keluar Into the Woods ini, ya sudah kita merasa oh ini akan adalah segmennya, tapi ini mungkin segmennya ini standar aja, dan ternyata animonya bagus, dan ini akhirnya kita kekosongan stoknya. Gitu, dan akhirnya sekarang lagi dalam proses restock juga sih. Gitu. Tapi untuk proses restock ini terbilang susah gak sih di era saat ini, ketika tadi Anda mengatakan bahwa harga BBM mahal, itu menjadi sebuah hambatan juga kan untuk proses restock sendiri, karena beberapa industri lain pun juga yang menjadi persoalan adalah usaha mereka ini sekarang tinggal ngabisin stok di gudang, sedangkan untuk restock bahan baku ini susah banget gitu. Iya, sebenarnya kita juga maju mundur kalau pada saat proses restock ya, kita merasa itu kita juga harus lebih ekstra hati-hati dalam melakukan forecast gitu. Jadi memang banyak hal yang kita lakukan dengan kayak maju mundur gitu, dengan kayak ada penuh rasa hati-hati, betul. Jadi kayak oh ini apakah seberapa banyak ya demand-nya ya seperti ini, dan sebenarnya ini kejadiannya nggak cuma case yang Into the Woods tadi,
mungkin ada banyak case-case yang dimana kita harus restock, tapi kita harus lihat dulu nih apakah forecast-nya dalam beberapa bulan ke depan masih tinggi, masih bagus, seperti itu. Dan juga fluktuasi dari currency juga itu yang merupakan salah satu faktor. Jadi mungkin plan restock di 1 bulan yang lalu dengan yang sekarang kan pasti cukup ada pergeseran ya dari sisi jumlah amount yang kita keluarkan sebagai brand. Nah itu juga ada sedikit banyak pengaruhnya. Oke, baik sekali kita ngomongin soal inovasi. Tadi menyatakan ada 15 notes. Kalau kita lihat perkembangan sama seperti fashion sebetulnya. Setiap musim ada notes atau fashion yang paling digandrungi kalau melihat kondisi saat itu. Kalau sekarang sendiri mungkin untuk 1 semester ke depan atau di tahun berikutnya menggenapi 8 tahun berarti sudah berdiri Car and Clear sendiri. Ada nggak inovasi-inovasi yang dihadirkan baik itu produk atau notes sendiri atau mungkin ada notes lokal yang cukup interest untuk dibangun dalam sebuah notes parfum? Oke, nah jadi kalau untuk dari pergeseran tren ya kita bahas dulu. Kalau dari beberapa tahun lalu dibanding sekarang itu memang ada pergeseran tren di mana beberapa tahun lalu dulu customer itu suka wangi yang cenderung manis, cenderung kayak manis dan sangat bunga gitu. Nah sekarang ini udah cukup bergeser lebih ke floral tapi yang elegan. Jadi mereka tuh lebih teredukasi kalau parfum tahan lama itu bukan berarti parfum yang paling mahal atau yang paling bagus. Tapi kompleksitas aroma itu bisa jadi ada banyak parfum dengan notes yang mungkin premium, mahal, langka. Tapi ya memang tidak diciptakan untuk tahan lama. Hanya untuk kayak kita pakai dan kita appreciate gitu ya. Nah kalau sekarang ini dari yang floral ke fresh tadi, ini mungkin akan bergeser tapi ini tuh akan takes time. Itu lebih ke aroma-aroma yang lebih kompleks atau yang lebih ada highlightnya. Contoh di saat ini saya banyak menemui orang yang ingin aroma itu kayak seperti osmanthus gitu. Jadi kan osmanthus itu adalah salah satu jenis varian teh gitu ya. Nah ini tuh banyak sekali orang yang kayak, aku ini deh pengen tahu ada aroma osmanthus nggak. Nah jadi mungkin kedepannya itu dari market sendiri akan lebih secara spesifik menginginkan satu notes tertentu gitu. Kalau secara inovasinya sendiri sih dari Car and Clear seperti yang tadi saya ceritakan tadi, kita terus mencari hal yang di mana market itu belum banyak main. Kayak contoh tadi konsentrasinya yang pengen di atas EDP, tapi tidak secara tekstur tidak lengket atau tidak berminyak seperti extract. Nah itu yang akan menjadi langkah kita ke depannya. Dan kalau secara scent-nya seperti apa, kita akan lebih spesifik. Contohnya mungkin kalau kita bisa bilang contohnya seperti tadi ya, seperti osmanthus. Nah mungkin ada beberapa notes lain lah yang kita akan hadirkan juga gitu. Jadi Car and Clear masih benar-benar konsisten dengan menjadi spesialis bukan generalis. Betul. Jadi masih sangat akan berhati-hati untuk melakukan riset, mencari scent yang oke, yang cocok dan juga sesuai dengan identity. Tapi ketika untuk mencari inovasi dan juga mencari notes yang cocok, 15 notes dan selanjutnya pun juga masih akan coba dicari inovasinya. Kira-kira sudah menggunakan sejumlah teknologi gak ya? Karena kan kalau kita ketahui saat ini tuh semua sudah serba terdigitalisasi, AI, kecerdasan buatan. Apakah ini sudah terafiliasi atau teradaptasi dengan hal-hal tersebut kah? Ya pasti. Kalau dari kita tuh sudah menggunakan AI itu dari sekitar 1 tahun yang lalu. Nah jadi yang pertama kita gunakan AI itu lebih ke analytics dan lebih ke kita pengen melihat bisnis insight yang lebih detail, terutama juga dari sisi makro dan mikronya itu lebih terpetakan gitu. Terus kemudian juga lebih ke kita akan memakai teknologi AI itu lebih ke untuk data, infrastruktur data. Karena yang menentukan satu perusahaan itu akan bergeraknya bisa bagus atau tidak itu sebenarnya dari pengumpulan datanya sedalam apa atau sedetail apa. Nah dari hal-hal itu yang bisa kita kembangkan ke banyak hal. Contohnya ke marketing, ke produk, mungkin dari ke sisi komunikasi atau mungkin dari customer experience juga. Lalu terkait dengan industri bisnis sendiri, kita tadi sudah ngomongin soal industri parfum lokal seperti apa, lalu juga strategi dan juga inovasi-inovasi dari Car and Clear seperti apa. Untuk bisa berkembang tentu kita butuh bantuan dari pemerintah. Salah satu adalah regulasi atau stimulus. Bagaimana Anda melihat ekosistem tersebut? Apakah sudah memudahkan industri Anda atau justru memang ada harapan-harapan dari pemerintah agar bisa dialirkan dan mempermulus industri parfum dan wangian Indonesia? Oke, kalau dari yang tantangan yang tadi saya sebutkan, ceritakan di awal itu kan tantangan kita kan lumayan dari depan, belakang, kanan, kiri. Bisa dibilang seperti itu. Jadi dari sisi importasi produk itu juga kan lumayan banyak kendala. Terus kemudian dari sisi currency. Jadi mungkin harapannya itu lebih ke pemerintah itu melihat secara garis besar dari makroekonominya,
supaya ini bisa lebih baik dan untuk lebih meninjau kembali kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, sementara kalau dari sisi mikronya sih ini adalah teriakan dari kami, saya dan teman-teman saya yang saya tahu ini yang pelaku UMKM gitu ya, untuk Komisi Marketplace itu tuh mungkin bisa ditinjau ulang kembali peraturannya seperti apa. Karena sejujurnya kami secara pelaku UMKM ini tidak mengantisipasi sama sekali. Dan kita tuh tidak ada, ibaratnya tidak ada contekan atau tidak ada kisi-kisi di mana potongan marketplace itu dari beberapa tahun yang lalu hingga tahun ini itu naiknya berkali-kali lipat dan itu kan belum sebagai atau belum kita pertimbangkan sebagai strategi. Jadi ibaratnya apa yang kita planning di tahun lalu, 2 tahun lalu versus tahun ini itu kan sangat berbeda. Jadi kita secara pelaku bisnis itu kayak banyak banget surprise-nya. Jadi kita berharap mungkin pemerintah akan bisa support di bagian itu. Banyak kebijakan yang memang tidak begitu stabil mungkin ya, betul, maju agak mundur, tiba-tiba juga. agak tiba-tiba dadakan. Sebenarnya saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Setelah tadi kita melihat seperti apa industri dalam negeri, apakah dari Car & Clair sendiri ada cita-cita atau bahkan sudah terimplementasi untuk melakukan penetrasi ke mancanegara, ekspor ke luar negeri, seperti apa? Oke, jadi kita tuh lagi dalam proses kita mau ekspor. Ini lagi ongoing aja sih gitu. Jadi ekspornya juga masih ke Southeast Asia. Dan ya semoga dari situ adalah langkah awal kita untuk market yang lebih luas lagi. Baik, dialog yang sangat menarik. Kita telah melihat seperti apa industri parfum dan wewangian lokal dan juga bagaimana harapannya terhadap pemerintah agar industri ini juga bisa bersaing dalam negeri, menjadi tuan rumah sendiri, bersaing dengan berbagai brand mancanegara yang melakukan ekspansi ke dalam negeri, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda pemirsa jika ingin berbisnis di industri wewangian tanah air. Dan terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami Nova Puspita selaku founder dan CEO dari Car & Clair. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama Mas Rian. Dan pemirsa, informasi tadi menutup Nusantara Business Hour. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Rian Antono.